Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Jamaah virtualin, virtualiat dimanapun Anda berada, baik yang sedang di perjalanan, di rumah, atau dimanapun yang mendengarkan ini karena sering merasa gabut sehingga memutar ini biar ada suara-suaranya. Lalu memendam harapan siapa tahu audio ini bisa sebagai pengantar tidur. Kita kembali lagi dalam program Ngaso yang merupakan kepanjangan dari Ngaos Sedelo. Ngaos berarti ngaji, Sedelo berarti sebentar. Jadi kita ngajinya sebentar saja. Kalau kemarin kita mengibaratkan durasinya itu sepanjang kayak kalau kita lagi pesan martabak manis. Maka hari ini saya menyetarakannya dengan waktu Anda menunggu balasan chat dari dia. Jamaah virtualin, virtualiat yang dirahmati Allah, ada kewajiban dan keharusan supaya kita berislam, yakni berakidah, bersyariah, bertasawuf. Semuanya harus sesuai dengan ajaran, tuntunan, sunnah, dan contoh dari Kanjeng Nabi. Karena kalau tidak sesuai, maka kita berislamnya tidak diterima. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, man ngamila ngamalan, barang siapa melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang bukan berasal dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Sebagai contoh, kalau soal akidah, Quran mengajarkan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Karena Allah memiliki sifat laisa kamislihi syai'un, bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan apapun. Jadi memahaminya sesederhana bahwa apa yang diciptakan tidak sama dengan yang menciptakan. Saya jadi teringat ketika dulu ngaji di rumah sama bapak, seringkali bapak menggambarkan begini. Kalau kamu goreng bakwan, apakah kamu seperti bakwan? Ya jelas tidak kan jawabannya. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya yang bisa dipakai untuk menggambarkan bahwa yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Manusia juga tidak bisa membuat manusia. Bahwa kemudian manusia lahir dari rahim manusia, tapi kan yang mengatur proses di dalamnya Allah. Seperti pada Ngaso episode kemarin, kita sudah membahas sedikit tentang proses awal manusia, yang dimulai dari sel sperma pria bertemu dengan sel telur dari wanita. Secara teknisnya kan manusia tidak membuat sendiri, seperti hidungnya mancung atau tidak, kakinya mau kanan kiri apa kanan semua, dan seterusnya. Sedikit pun kita tidak memiliki campur tangan teknis. Campur tangan kita ya cuma berhubungan badan. Dan ketika sudah ada tanda-tanda kehamilan, kita lalu menjaga diri atau pasangan dengan baik demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejauh itu saja. Jangankan manusia membuat manusia, manusia membuat telinga saja itu tidak bisa. Makanya ketika pendengaran berkurang, upaya yang bisa dilakukan manusia hanyalah menciptakan alat bantu dengar.
Itu pun tentu tidak semaksimal telinga pemberian dari Allah. Selain tidak maksimal, birokrasinya juga berbelit-belit. Karena setelah mendengarkan sesuatu, suara tersebut terlebih dahulu akan masuk lewat mikrofon. Kemudian setelah masuk, berubah menjadi sinyal elektrik dan mengirimkannya ke amplifier. Terus amplifier tadi bertugas meningkatkan kekuatan sinyal dan mengirim suara ke telinga melalui speaker. Nah kan, berbelit. Beda dengan telinga dari Allah. Ketika masih normal, ada orang ngomong, bisa langsung dengar. Suara langsung bisa masuk tanpa terlebih dahulu melewati beberapa pos. Cuma ya, yang begitu itu baru disyukuri, baru disadari kenikmatannya setelah anugerah dari Allah itu hilang atau dicabut. Seperti kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada atau lenyap. Karena nikmatnya sehat itu baru terasa ketika sakit. Nikmatnya menyayangi pasangan baru terasa setelah pasangan tiada. Ngomong-ngomong, itu contoh yang terakhir tidak berlaku ya untuk jomblo. Nah, kita itu sering begitu. Tidak menganggap hal-hal yang ada ini sebagai nikmat yang wajib disyukuri. Sering terjadi. Tapi sebaliknya kita malah sibuk mencari-cari yang belum ada dan terus merasa kurang. Seperti nasihat Ibnu Athaillah yang lainnya bahwa engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan. Engkau budak dari apa yang kau serakai. Itu benar banget. Saat kita berhenti berkeinginan, justru saat itulah kita merasa damai pikirannya. Merasa bahwa semua ini hanya titipan Allah. Jadi kalau hilang, menyikapinya juga sederhana. Ya nggak apa-apa, memang punya Allah. Sekarang saatnya Allah mengambil kembali. Selesai. Dan ketika mengupayakan sesuatu pun sudah berangkat dengan niat bahwa ini semua hanyalah bentuk ikhtiar saja. Perkara dampaknya nanti akan seperti apa, itu sudah ada yang Maha mengatur. Jadi pasrahnya atau tawakalnya sudah sejak awal. Orang-orang kan kadang kebalik. Sudah berusaha, nggak dapet, baru tawakal. Jadi tawakal dari awal. Nah, sementara kalau kita terpaut dengan hal-hal fana, dengan barang-barang, uang, jabatan, dan seterusnya, lalu hal-hal fana itu pergi, hati kita jadi sedih. Kalaupun hal-hal itu belum diambil oleh Allah, kita juga akan tetap sedih. Karena terus-menerus berusaha untuk mencari apa yang belum dimiliki. Senada dengan kata-kata dari Habib Ahmad bin Umar bin Smith,
Wahai manusia, jika kau mencari dunia sekedar kecukupan, maka sedikit dari dunia itu akan mencukupimu. Tetapi jika kau mencari dunia melebihi dari cukup, maka seluruh dunia serta semua isinya tidaklah akan cukup bagimu. Ini tamparan keras buat kita yang terus-menerus mengejar dunia, tidak ada habisnya. Dan kata-kata di atas menggambarkan bahwa manusia itu kalau berkeinginan sudah tercapai, berkeinginan lagi, sudah tercapai, berkeinginan lagi, terus tidak ada habisnya. Sudah dapat ini, mau itu, sudah dapat itu, mau yang lain, terus saja. Sudah 1 periode, pengen 2 periode, sudah 2 periode, pengen 3 periode, terus saja. Tidak akan ada habisnya. Sampai akhirnya hanya Allah sendiri yang bisa menghentikan keserakan manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Karena kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Jamaah virtualiat yang dirahmati Allah, kiranya sampai di sini dulu ngaso atau ngaos sedelo episode kali ini. Sampai jumpa di ngaso episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.